bangun semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman yang insyaallah Allah persaudarakan kita dunia akhirat. Allah kumpulkan kita dunia akhirat dalam ridho, rahmat, ampunan, hidayah, berkahnya. Dan kelak kita mohon pada Allah, Allah kumpulkan kita dalam surganya, dalam surga Firdausnya, berkumpul dengan para rasul, para anbiya, terutama berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Allah kumpulkan bersama jamaah zikir, semua majelis, semua ulama yang istiqamah berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka acara-acara bisa ya. Terus lupa lagi Ustaz. Ada dia kan punya itu tuh. Apa tuh yang kecil itu buat dicolok-colokin. Nanti dimasukin berapa ceramah dimasukin ke situ tuh. Mojok. Kalau mojok tuh husuk nanti. Ya, ada teman, ada yang menemani biasanya. Kalau mojok tuh ada yang menemani, cuma nggak kelihatan. Namanya korin. Semua kita ada, Arifin ada, kawan-kawan ada. Korin itu jahat. Ya, dia jin yang selalu mendampingi kita. Semua kita ada jinnya. Kapan dia menguasai kita, kapan dia tidak bisa berkuasa. Makanya jin orang mukmin itu jelek, ya, kurus, ya, bau. Ya, jinnya orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu berpakaian berdoa, mandi berdoa, makan berdoa, berhubungan suami istri. Makanya Allahumma jannibna syaitan. Karena setan ikut saat kita berhubungan suami istri. Makanya ada istri yang mengadu lewat Facebook, suaminya sampai minta lewat dubur. Na'udzubillahi min. Tuh, itu setan sudah menguasai suaminya. Aneh kan? Na'udzubillah, dosa besar ya. Makanya doa pada Allah. Jadi yang halal saja berdoa kita. Ini baca Quran. Kenapa banyak orang jarang betah baca Quran? Karena setan ikut campur. Makanya baca Quran pun minta pertolongan kepada fa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ya, kita lihat dalilnya. Bila kau baca Quran, mohonlah perlindungan pada Allah. Bayangkan coba. Baca Quran, tapi kalau main musik, dangdut, enggak perlu baca auzubillah lagi. Karena sudah CS-nya sudah. Makanya orang dangdut bisa kuat berjam-jam. Ngebor. Apalagi?
ya macam-macam lah. Itu bisa kuat coba, berjam-jam kuat. Kenapa? Karena jin ikut campur pada tubuhnya. Orang berjinah itu kuat-kuat, nggak perlu pakai obat-obat. Kenapa? Karena jin masuk dalam tubuhnya. Pansalaka minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Karena dia memperturutkan hawa nafsunya, maka setan masuk dalam tubuhnya sehingga punya kekuatan yang luar biasa. Kayak orang makan kelapa, ya debus, ya. Itu semua menggunakan kekuatan jin. Semua kita ada nih. Cuma jin orang mukmin memble dia. Ya. Kasihan dia kalau ngelihat dia tuh letoy dia. Hebat orang beriman. Coba surah fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 98. Surah An-Nahl itu surah yang keberapa? 16. Tunggu Ustadz tercinta. Mudah-mudahan Ustadz suruh diberkahi oleh Allah. Karena kesabaran yang ngajarin kita. 98 ya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjutkan 3 ayat. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به musyrikun. Wahai Muhammad, apabila kamu akan membaca Al-Quran, ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tunggu, itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Lanjutkan. Sungguh setan itu tidak memiliki kemampuan atau daya sedikit pun untuk menggoda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Nah, lanjutkan, dengarkan. Setan hanya mampu mengganggu orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mereka yang berbuat syirik. Pegang ini. Jadi orang kesurupan, ya, orang kena guna-guna, ya memang setan hanya memanfaatkan kelemahan dia. Kalau dia benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, benar-benar tawakal, tidak ada kekuatan setan untuk menguasai dirinya. Ya ikhwah, kita emang malas ibadah, ya gampang disantet. Santet itu datangnya tengah malam. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Makanya kita qul a'udzu birabbil falaq. Kalau tidur gimana enggak kena? Malah tidur pun kita diajarkan berwudu lebih dahulu. Sebelum tidur baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu tiupkan ke tangan. Usapkan seluruh tubuh. Coba sunnah Nabi itu. Jarang begitu kita. Jarang. Ya pemakmur. Arifin malah bukan hanya tangan Arifin, bukan hanya tubuh Arifin, istri Arifin tuh diusapkan ke tubuhnya. Tidurin anak, usap tubuhnya.
Tadi melepas amar, anak-anak kita peluk semua, berangkat untuk ikut 30 hari ke Kuningan. Tadi kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang dimudahkan menghafal dan dijaga hafalannya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena nggak bisa orang bisa hafal kecuali Allah yang jaga. Berangkat tadi jam 4, Allahu Akbar, ngelihat anak-anak dan Amar agak sakit, insya Allah Allah sembuhkan. Ya, bersama utus syuhada selama sebulan penuh mengawal anak-anak kita di sana. Kalau ini berhasil, nah, kita akan promosikan untuk banyak. Kita akan adakan di sini 1000 menghafal Al-Quran dalam sebulan. Ya, ini lagi uji coba yang kedua mereka. Sudah berhasil, ada yang bilang coba lagi sampai 3 kali. Kalau metode ini berhasil, minimal kalau 30 juz, 20 juz hafal. Jadi kalau tidak bisa 30, 20 juz. Gimana kalau on bilang? So-on-onnya katanya 5 juz. So-on-onnya. Ada orang memang nggak bisa ngapal, ada susah, mana butek gitu. Ya, masuk. Nah, tuh, ya. Ibnu Hajar namanya. Ibnu Hajar itu orang yang paling bodoh di kelas dan sering diomelin oleh gurunya. Tapi kemudian jadi ulama besar. Belajarnya dari mana? Dari alam. Jadi nasihat guru nggak mempan, tapi nasihat alam mempan, makanya disebut tadabbur. Dia sedih dia. Lalu duduk dia. Ngeliatin air di danau itu menjatuhi batu. Batu yang keras itu cadas, dijatuhin air. Tetes-tetes tuh. Bolong. Dia yang nengok gitu. Wah, ternyata batu yang keras dengan tetesan air jebol. Makanya disebut Ibnu Hajar, anaknya batu. Ulama besar beliau. Lalu beliau belajar mengalahkan santri-santri yang lebih dahulu belajar. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa jadi ulama di antara kita nanti insya Allah. Karena kalau sudah terbuka, itu terbuka semuanya. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Jaga anak cucu keturunan kami Allah bihifdzika wa la ya'uduhu. Kemudahan dalam semua urusan al-insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Allahu akbar walillahil hamd. Sekarang sudah bagus ya. Ada yang komentar, makasih Ustadz, sekarang khotib Jumatnya ringkas-ringkas Ustadz di Azikra. Ya ada itu, ada anunya. Ada apanya Ustadz? Tuh. Ada lampunya. Nah, lampu apa yang pertama kalau nyala? Kuning. Kuning udah berapa menit? Udah 10 menit kuning. Jadi tet kuning. Gitu merah 15 menit. Jadi khotib gak boleh lama, gak boleh lebih dari 15 menit. Ada itu sekarang. Kuning. Nah, khotibnya udah mulai. Oh. Yang kita repot khotibnya gak ngelihat lampu. Jamaah. Itu di situ ada lampu. Yang repot lagi yang jaganya tidur. Jaga lampunya. 12 juga. Nah kalau sudah kuning, bersiap-siap. Langsung masuk. Merah. Kalau merah masih ngomong juga dipelankan. Kalau masih ngomong juga tok mati. Itu.
Diingatkan, wajib diingatkan khatib. Jadi seorang khatib juga harus cerdas menghimpun bahasa dakwah yang cukup hanya 15 menit. Ya. Ini kemarin dakwah di Aceh, rupanya malam ada slang bareng. Ada jalan slang, ada jalan zikir. Ya. Jadi bertemu, dan memang slang sudah pernah datang ke rumah Arifin di Depok dan dekat sama mereka. Ini Soleh ini yang satu ini nih, kuat ibadahnya yang satu, Ridho namanya, kakak Bim. Kita bicara, Ustaz ajak subuh ya, Ustaz jemput ya, masjid ya, ajak tobat tuh semua selengker. Ya Ustaz, iya. Begitu, kalau ketemu jangan ketemu orang yang wah neraka nih, pasukan neraka nih, nggak bisa begitu ya kawan. Jangan begitu ya kawan. Kita nggak tahu perjalanan hidup kita. Kita juga dulu begajul, hanya kita dapat hidayah aja. Ya kawan, sekarang ada di masjid mimpi nggak? Dulu mungkin nggak ngapain tuh orang ke masjid. Sekarang menikmati masjid. Coba sekarang nggak ke masjid, gelisahnya kayak apa? Itulah hidayah. Ustaz jemput ya. Di mana hotelnya? Hermes. Wah, sama dong, bilang. Berarti Ustaz jemput. Ternyata enggak sama hotelnya. Pisah jauh. Gitu. Kak bilang, Bim, subuh tuh ada setannya, bilang. Kamu kan kalau malam susah tidur. Iya, Ustaz emang susah itu bangun, gitu kan. Wah, ini harus dibangunin subuh. Ternyata hotelnya pisah. Kita begitu datang sudah langsung ngecek. Yang kita cek apa? Bukan kamar Arifin. Di mana kamar selengker? Begitu. Karena dakwah. Begitu ikhwah. Sayang sama saudara itu. Arifin benar yang jemput duluan. Kita kan terbiasa bangun tengah malam. Udah bangunin, ajak ke rumah Allah. Itu dakwah. Nah, Arifin menulis di sini. Islam itu agama syariat Allah. Kita harus tunduk pada syariat Allah. Kalau enggak tunduk, kafir, zalim, fasik. Kafir, zalim, fasik. Ayo, kafir, zalim, fasik. Al-Maidah ayat Al-Maidah surah yang keberapa? 44. Surah kelima. Tuh. Ini ya sampai 47. Ya, dari 44 kafir, 45 zalim, 47 fasik. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ayo kita dengar. Baca bareng aja. Biar pahalanya banyak. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا
الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Kami telah menurunkan Taurat yang berisikan petunjuk dan cahaya kebenaran yang ditaati oleh para nabi Bani Israel dan orang-orang Yahudi yang ikhlas. Juga oleh para ulama Yahudi yang taat kepada nabi-nabi mereka dan para pendeta yang tetap memelihara kitab Taurat dari upaya pemalsuan. Orang-orang Yahudi yang beriman kepada Taurat menjadi saksi atas semua kebenaran yang kamu bawa. Wahai kaum mukmin, kalian jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan kalian jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa saja yang tidak mau menetapkan dan melaksanakan hukum sesuai syariat yang Allah turunkan kepada nabinya, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kami telah menurunkan syariat dalam Taurat kepada kaum Yahudi bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan menghilangkan nyawa, merusak mata dengan merusak mata, melukai hidung dengan melukai hidung, melukai telinga dengan melukai telinga, mematahkan gigi dengan mematahkan gigi sebagai hukuman yang setimpal. Siapa saja yang memaafkan pelaku kejahatan atas dirinya dari tuntutan hukuman, maka dosa orang yang memaafkannya diampuni oleh Allah. Siapa saja yang tidak mau menetapkan qisas, hukuman setimpal dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan sesuai syariat yang Allah turunkan kepada nabinya, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Sesudah Nabi Bani Israel, kami susulkan Isa bin Maryam kepada Bani Israel yang menguatkan ajaran Taurat sebelumnya. Kami telah memberikan Injil kepada Isa yang berisikan petunjuk dan cahaya kebenaran untuk menguatkan Taurat yang ada sebelumnya. Injil berisi petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid.
Kaum Nasrani hendaklah melaksanakan syariat sesuai ketentuan yang Allah turunkan di dalam Injil. Siapa saja yang tidak mau melaksanakan hukum sesuai syariat yang Allah turunkan kepada nabinya, mereka itulah orang-orang yang fasik, durhaka kepada Allah. Jadi Islam itu syariat Allah. Di Indonesia belum tegak ini. Ya, koruptor itu potong kaki, potong ini koruptor, habis tuh. Jangan dihukum 20 tahun, potong tangannya, potong kakinya, silap. Merampok harta rakyat. Ya. Harusnya begitu. Paling dipotong berapa orang, yang lain pada kapok. Islam itu pelajaran, kisos itu tarbiyah. Ada seorang suami yang menyiram istrinya sehingga buta. Maka dituntut suaminya pun harus dibutakan. Ketika detik-detik mau disiram ke mata suaminya terus minta maaf sama istrinya. Istrinya udah buta. Pas mau disiram untuk dibalaskan, setelah diputuskan pengadilan, istrinya memaafkannya. Masya Allah. Ada di YouTube tuh. Detik-detik mau disiram memaafkannya. Mulia sekali perempuan itu. Kisos itu ya, kisos itu. Nah kalau keluarganya maafkan, bebas dari dosa dia. Yang disakiti pun akan diampuni oleh Allah karena dosa-dosanya kepada Allah. Mulia sekali Islam. Makanya Islam itu agama kemuliaan. Nih, nonjok orang hidup berdarah, tonjok juga. Keluar darah juga. Gigi patah dipukul, patahin juga giginya yang patah yang mana? Patahin juga. Jadi nggak sembarangan. Kalau tidak zalim dong. Zalim. Makanya hidup bisa tenang dengan hukum Allah. Orang nggak sembarangan. Indonesia main tusuk. 6 tahun penjara. Ya. Kalau dia anak pejabat, sampai membunuh orang di tol nggak ada kasus. Tapi kalau orang biasa, tuntut habis-habisan. Nah. Islam itu agama keselamatan, menyelamatkan semua. Makanya Muslim. Muslim itu penyelamat, bukan hanya selamat, penyelamat. Jadi setiap kita ini penyelamat, setiap kita. Melihat hewan, melihat orang susah. Hari ini tuh paling gelisah kalau ngelihat burung dikurung. Duh, sedih hari ini. Apalagi setiap lewat orang jual burung banyak tuh. Melirik, Arifin sedih bener. Ya. Mau dibebasin kemahalan semuanya. Tapi kalau burung empit berani bebasin. Berapa empit? 3.000. Berapa semua? 300.000. Nih 300.000. Bebaskan 100 ekor burung empit. Bebasin sama dia tuh, lucu tuh. Setelah dibebasin, ditahan sama dia 3. Ini 3 lagi. Buat cari lagi Ustadz katanya. Buat mancing nanti. Astagfirullahaladzim. Ya. Gak bisa ngelihat kotor. Itu orang beriman. Dia pembersih. Kemudian kasih sayang, penghormatan terhadap berbeda keyakinan, keindahan. Lihat orang mukmin itu bersih, wangi. Rambutnya rapi, ya, walaupun panjang, nggak panjang pun rapi, nyaman dilihat. Kukunya tuh, ada yang paling rajin memperhatikan kuku. Lihat, kuku panjang tuh minasyaiton. Jadi yang suka melihara kuku panjang itu dari golongan setan. Nih, buat ngupil katanya, ada aja lah. Agama tuh syariat. Ya. Rasul tidak mengajarkan syaitan bersembunyi di sela-sela kuku. Karena kotor di situ masuk dan sebagainya. Ya, Allahu Akbar. Lah ikutinlah syariat Allah. Bersih, rajin. Makanya di kamar mandi ada gunting kuku, di tas ada gunting kuku. Sunnah itu, makanya kata Nabi di antara sunnah umatku memotong kuku. Tuh, sunnah itu.
Lalu mencukur bulu kemaluan. Sunnah. Terus diajarin yang kayak begini-begini nih. Apa harus diperiksa satu-satu nih? Itu luar biasa. Coba ikhwah kalau potong bulu kemaluannya, itu luar biasa. Jadi pertumbuhan hormon tidak lari ke bulu, tapi dia lari ke kulit. Bagus jadinya. Ini panjang benar, kribo. Jorok itu orang. Ya, jorok. Orang beriman tuh bersih. Ya. Jangan lupa, dipotong, dicukur, bukan digundul. Beda ya. Perhatikan nih, beda. Cukur dengan gundul beda. Gundul nggak boleh, cukur. Bikin ganteng dikit. Ada satu Maulana, udah cukur satu. Allahu Akbar walillah. Kemudian dakwah. Islam itu dakwah. Jadi siapa yang kita temuin dakwah. Ada yang ketemu di bandara. Ustadz kasih amalan dong saya jikir. Udah gini aja. Benar, janji, mau, sungguh. Kita jarang ketemu nih. Janji, ayo salaman Ustadz. Janji, subuh selalu di masjid. Bengong dia. Subuh Ustadz. Kan susah Ustadz. Iya, subuh masjid. Janji mau berkah kan? Iya Ustadz. Ya Allah, jadikan saudara kami ini senantiasa berjamaah subuh di masjid. Nangis dia. Mulai besok subuh Ustadz. Wah, bahagianya. Arifin gak ngajarin yang lain. Nanti kalau dia sering ke masjid, berkah hidup dia nanti. Persoalan dia selesai nanti, Allah yang bantu. Dia mau masjid dikasih oleh, mau pesantren dikasih oleh Allah, mau kawin lagi dikasih oleh Allah. Orang kalau sudah dekat sama Allah, apa aja diinginkan, dimudahkan oleh Allah. Ini ke masjid kagak, maunya kawin. Gimana berkah hidupnya? Kita penuhi Allah, kita penuhi undangan Allah, Allah penuhi permintaan kita. Azan itu kan undangan Allah. Insya Allah mulai hari ini, Ustadz Maulana ingatkan, Ustadz Imam Muadzin kita lagi, Jainil Haq, ada? Ustadz Anen sudah tadi, Jainil Haq ada. Istri melahirkan, satu-satunya lagi ya. Oh iya. Diki mana? Tolong disampaikan, 15 menit mulai hari ini sebelum azan ada pengumuman. Insya Allah 15 menit lagi undangan Allah, berkumandangnya azan gitu. Jadi bahasanya undangan Allah. Bacakan satu hadis saja. Rasulullah SAW ditanya, ayul a'mal afdal ya Rasulullah? Aktivitas apa yang utama ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat di awal waktu. Sudah, pengumumannya begitu aja. Jadi 15 menit sebelum azan. Sebelum azan zuhur, sebelum azan asar, sebelum azan maghrib, sebelum azan isya. Umumkan sebentar saja. Setelah itu udah, jangan banyak, 1 menit saja. Setuju ya ikhwah ya? Ngingatkan. Oh, berarti 15 menit lagi azan. Beda loh. Masjid kita karena ada azan jam 3, jadi pengaruhnya besar masjid ini. Kita kalau sudah dengar azan itu sudah susah tidur, ya kan? Udah malas tidur, udah azan. Kenapa? Karena setan paling tidak kuat dengar azan. Terpipis-pipis setan, terkencing-kencing mendengar azan. Hadis Nabi. Dan dia lari kemana? Ke sungai-sungai dia lari. Ke lubang-lubang, sumur-sumur dia masuk ke dalam. Jadi kalau orang dengar azan lari-lari, persis tuh. Tapi ada lagi yang mengalahkan setan. Dengar azan, nggak sholat-sholat dia. Budak banget, apa kata setan? Gua aja kagak kuat, dia kuat. Lebih hebat dia dua dari gua, kata setan. Ada orang dengar azan cuek aja gitu bang. Ya, ngasik aja dia, ngojek aja dia, jalan dagang aja. Nggak peduli. Setan hormat sama dia. Lu guru gua lu. Terus terang gua aja kagak kuat nih. Gua terkencing-kencing dengar azan. Lu bisa tenang-tenang saja. Emang guru lu sama gue.
Dulu itu Bang Taba itu dulu. Dengar azan cuek aja gitu. Makanya disebut di akhirat nanti, Ainal mutakabbirin. Mana orang-orang sombong? Siapa di antara sombong? Ketika dipanggil sholat, dia tidak peduli. Cuek dia. Maka Allah tidak peduli saat dia disiksa di akhirat nanti. Allah tidak peduli saat dia disiksa di alam kubur. Allah tidak peduli saat dia diazab. Malla yubalini wala ubali. Siapa yang tidak peduli dengan panggilanku, aku tidak peduli dengannya. Nauzubillahi min. Kita dengar azan gelisah, Pak Haji Ridwan gelisah. Arifin gelisah kalau sudah makanya tadi tahrim terlambat ya, saya bilang. Kan Arifin monitor, loh kok belum tahrim. Nah, gelisah. Memperhatikan keluarga, memperhatikan umat. Ya. Kemudian Islam itu agama muhasabah diri, terus perbaikan. Nah kuncinya di majelis ilmu ini. Ini dengar kayak gini kan semangat lagi kita. Iya juga ya. Nah Arifin pengen lagi sekarang. Ayanda Asti. 15 menit sebelum azan ada lagi. Peringatan terus, peringatan. Jangan henti-henti. Kenapa? Ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Jadi jangan tersinggung kalau nasihati. Arifin depan Arifin, Pak Kapolda tangan kiri. Arifin tegur. Maaf ayah. Tangan kanan, iya Ustadz. Nanti kalau tangan kiri ayah nggak bisa kawin lagi, iya. Jadi candaan, kan tersinggung nanti beliau. Yang kira-kira bikin rame lah gitu. Akhirnya beliau tangan kanan terus supaya bisa kawin lagi gitu. Nah kan hikmahnya ada. Canda-canda saja, buat bercanda semuanya. So, kalau Kapoldanya tangan kiri, ngikut semua. Terjadi ini, ada teman kelompok lah gitu, ini ngegeng nih. Komandan gengnya tangan kiri. Semua gengnya tangan kiri semua. Sampai merokok juga tangan kiri. Lagi tangan kanan juga merokok semua. Geng dia. Ketika makan, Arifin tegur. Kepala gengnya. Itu makan anak buahnya tangan kiri semua. Tegur semua. Hanya senang mereka. Lain ya kalau sama Ustadz. Saya sama Ustadz Anu gak boleh tegur-tegur. Ustadz Arifin doang yang tadi tegur ya. Tegur dengan kasih sayang. Abang, tangan kiri. Tangan kiri. Itu kerjaan syaitan. Coba ikhwah. Orang kesurupan. Buktikan saja. Orang kesurupan. Suruh dia minum. Pasti dia minum tangan kiri. Pasti. Kalau dia tangan kanan pura-pura kesurupan dia. Pura-pura dia. Pasti dia tangan kiri. Karena syaitan minumnya dengan tangan kiri, makannya tangan kiri. Ya, hebat Islam ya. Kalaupun terpaksa pakai gelas, tangan kanan dukung. Ya, karena ini kotor makan. Kemudian Islam itu agama jihad, apalagi kalau diperangi. Islam itu agama khalifah fil ard, kepemimpinan. Jangan kalian merasa paling bertakwa karena Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa sebenarnya. An-Najm 32. Sahabat soleh Ebiku, jangan kita merasa paling suci karena Allah tahu benar siapa kita. Kita bisa bersikap pede karena aib kita belum dibuka Allah. Boleh jadi orang yang kita pandang maksiat, kemudian mulia karena mereka bertaubat. Sementara kita yang merasa paling suci, kemudian kotor karena keujuban diri. Sungguh sikap istiqomah dan rendah hati adalah tanda mata hatinya tidak rabun. Tanda mata hatinya tidak rabun. Sayangi semua, dakwahi semua tanpa merasa diri paling suci. Semoga Allah senantiasa bimbing hati kita dengan nur hidayahnya. Ya. Ini sampai 108. Jadi perkiraan Arifin selengker masuk nambah kita 12.000. Jadi jamaah Hazikro lewat Facebook. Karena begitu, wah penggemar gue disenangin Ustadz nih. Masuk di akhirnya ikut selengker. Jadi dari kemarin masuk 12.000.
Jamaah Facebook Arifin, alhamdulillah, ini dakwah. Nah kalau selengker masuk, begitu pertanyaan banyak, tobat semua. Pakaiannya begini semua selengker masuk sekarang di pertanyaan. Alhamdulillah, itu dakwah. Kalau caci maki kabur semua. Iwa kalau mau mukul, rangkul dulu dong. Rangkul, baru sikat tetutang. Kena apa? Kena petunjuk Allah. Kalau dari jauh udah begini-begini kabur. Kalau dia berani, beradu dia. Lawan sama kita. Menang-menangan. Nah bukan begitu cara Islam. Ya. Wah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak jadi malam selengker. Acaranya di Aceh. Akhirnya sore. Yang ngikutin gak lebih dari 100 orang. Kalah sama jamaah zikir akhirnya. Lihat jamaah zikir yang datang. Nah. 50.000 lebih jamaah yang hadir. Sejauh mata memandang, ini perempuan tuh. Baris, banyak perempuan pada laki di Aceh. Yang hadir Pak Gubernur, ulama-ulama semua datang. Kapolda, Pangdam, wali kota semua hadir. Alhamdulillah, ini dakwah ya. Jadi selengkernya maju ke sore hari. Nggak jadi jam 9 malam. Kalah sama zikir. Akhirnya mereka sore. Nah karena sore dirubah jadwal. Otomatis yang datang sedikit. Ya kan? Dan memang tidak banyak. Orang Aceh kan orang-orang beriman mayoritas. Tapi untuk menghibur, ya memang kelakuan pejabat begitu. Harus dua-dua bermata dua emang. Dekat sama orang alim, dekat juga sama orang duniawi. Harus begitu. Arifin tegur beliau. Iya pantas-pantas lah di Aceh dia bilang. Kalau di Jakarta ya masih ada mending-mendingan. Ini di Aceh yang bener aja Pak. Bilang, gitu. Iya ya Ustadz emang salah saya Ustadz. Tegur. Kalau ada orang mabok di situ, orang lupa kepada Allah karena ibu yang mengadakan acara itu, dosanya ibu. Jadi kalau kita bikin acara yang buat lupa kepada Allah, kita yang tanggung dosanya. Apalagi ada yang mabok di situ. Apalagi sampai ada yang berbunuhan di situ gara-gara kita, tanggung dosanya. Ya namanya orang joget kan senggol-senggolan. Balikin. Nggak ada orang zikir marah-marahan. Nggak ada. Ya. Semua tenang, semua damai. Ya, ini. Makanya zikir itu damai mendamaikan. Itu dakwah ya ikhwah. Ini semua ulama hadir. Ulama tarekat di Aceh itu banyak ulama. Dan alhamdulillah ulama yang ini nggak dekat sama ulama ini. Masing-masing lah di sana. Begitu zikir, duduk semua. Jangan lupa ya ikhwah. Ini kapan diadakan? Subuh. Ini subuh ini. Salat subuh berjamaah sebanyak ini. Jadi sejarah Aceh baru pertama zikir di lapangan terbuka salat subuh berjamaah. Dihadiri puluhan ribu jamaah, macet. Ini Arifin lihat foto-fotonya ada. Nanti lebih banyak lagi sama mereka. Ini malam Masjid Baitur Rahman penuh. Ya. Nah, ini subuh. Lihat subuh. Nah. Subuh. Tuh. Ini zikir semua. Tuh. Alhamdulillah. Pertama ini, Arif juga ada ide. Gimana kalau kita subuh saja di Azikro ini zikirnya. Jadi jam 3 udah macet jalan di sini. Mau kesubuhan, kasihan pedagang ya. Kasihan tukang ojek kali ini. Nah, mereka mau setiap setahun 2 kali. Tolonglah Ustadz, setahun 2 kali. Kan 2 Ustadz istrinya, 2 lah. Dia cari-cari, nah ini ulama semua kumpul. Nah ini khas salafi ini ya. Salafi begini.
Ayah anda asli. Ini salafi. Ya. Allahu Akbar. Ini Pangdam, ini Kapolda, ini Gubernur. Ini ulama, Syekh muda. Sini ada Buya, ini Buya. Ini Kiai Haji Wawan. Yang dampingi Arifin terus, makanya beliau gemuk banget sekarang. Ya, gimana nggak gemuk, makannya sehat-sehat terus. Ini ulama-ulama Aceh. Alhamdulillah. Nah, ini salafi, sarungnya sarung murah, sarung 16.000. Iya, dulu 11.000 nih. Sekarang udah mahal 16. Mungkin sekarang udah naik kali 20.000 kali sekarang udah. Ya. Sebenarnya ini kain kapan, cuma digaris gak dibagus-bagusin jadi bagus. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau ikut Arifin, mudah-mudahan mobil cukup. Yang punya mobil, kalau bisa ikut makan bubur yang nggak puasa. Karena Arifin baru tadi malam baru pulang. Makan bubur di puncak, menuju puncak itu dari sini kita 20 menit. Jauh ya. Apa namanya? Ya Gadok ya. Bubur bunut. Ya. Kalau mau ikut, ayo ikut. Buburnya nih. Ya. Manas-manasin dikit. Pada set. Nih buburnya. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.